Semangat pagi, ketemu saya dengan Bu Wiwi Utami. Hari ini akan menyampaikan materi tentang gangguan pada sistem perkemian. Pada materi ini, macam-macam gangguan sistem perkemian akan kita bahas satu demi satu. Mulai dari yang pertama, yaitu infeksi saluran kemih, dikenal dengan ISK. Merupakan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam saluran kemih yang dalam keadaan normal, kemih itu tidak mengandung bakteri, virus, dan mikroorganisme yang lain. Bagaimana toh insidennya atau angka kejadiannya? Hampir 10 juta yang datang ke pemeriksaan kesehatan untuk memeriksakan dirinya oleh karena pasien mengalami infeksi saluran kemih. Wanita lebih banyak daripada pria. 1 dari 5 wanita mengalami ISK, ini berdasarkan penelitiannya. Penyebabnya oleh mikroorganisme patogenik, misalnya bakteri E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, dan faktor yang lainnya. Yang mana faktor risikonya ketidakmampuan kegagalan kandung kemih untuk mengosongkan, biasanya suka menahan kandung kemih. Yang kedua karena imun yang turun. Ya. Kemudian kemungkinan ada alat yang masuk ke dalam tubuh, misalnya dipasang kateter. Ini 3 hal ini risiko terjadinya memudahkan ISK. Tanda-tanda dan gejalanya bervariasi. Mulai dari tidak nyaman, sering BAK, sedikit-sedikit ingin BAK. Spasma pada kandung kemih, ya, ada hematuri, nyeri pada punggung atau nyeri pada pinggang. Ini gejala pada ISK bagian bawah. Yang ISK bagian atas, demam, menggigil, nyeri panggul, nyeri ketika berkemih, malaise, pusing, maupun mual dan muntah. Nah, ini saudara sekalian ya. Pemeriksaan diagnostik apa sih untuk menegakkan diagnosa ISK? Yang pertama, kultur urin. Jadi yang diperiksa adalah urin. Pada hitung koloni sekitar 100.000 CVU per milimeter urin dari urin yang ditampung aliran tengah. Jadi urin yang diambil adalah urin tengah. Atau urin yang dipasang kateter tapi diambil yang tengah ya. Jadi urinnya dibuang dulu, ya, kemudian diambil dari kateter ya. Nah, itu adalah urin tengah. Ini pemeriksaan kultur. Nanti kita akan lihat hasilnya, maksudnya pada urinnya mengandung apa. Yang kedua, pemeriksaan urinalisis, ya, akan tampak adanya darah. Ya. Pemeriksaan yang ketiga, IVP, sitoskopi maupun USG. Berikutnya, apa sih penata laksanaannya? Tujuan dilakukan penata laksanaan ini membebaskan saluran kemih dari bakteri dan mencegah mengendalikan infeksi yang terjadi berikutnya. Ya. Yaitu obat tunggal atau dosis tunggal, diberikan obat antibiotik 1 kali, ya, jangka pendek 1-2 minggu, jangka panjang 3-4 minggu, maupun pengobatan profilaktik, yaitu 1 kali sehari dalam waktu 3-6 bulan. Dalam pendekatan klinis pengobatan ISK, itu pemilihan antibiotik yang tepat, ya, yaitu melalui pemeriksaan tentukan jenis yang penyebabnya apa dulu sehingga diberikan antibiotik yang sesuai. Patofisiologinya, infeksi traktus urinaria terutama berasal dari mikroorganisme pada feses. Naik dari perineum ke uretra, kemudian masuk ke dalam kandung kemih, menempel pada permukaan mukosa sampai melekat dan mengkolonisasi epitelium traktus urinarius untuk menghindari pembilasan melalui berkemih. Mekanisme ini bertahan sebagai penjamu, cepat berkoloni, tambah berkembang biak. Nah, inilah yang mencetuskan terjadinya peradangan. Bagian mana yang sering mengalami ISK? Yang pertama adalah sistitis, yaitu infeksi pada kandung kemih.
Yang kedua, uretritis, ya infeksi pada uretra. Yang ketiga, pielonefritis, infeksi pada ginjal, tubulus dan jaringan interstisial ginjal. Abses renal, infeksi lokal pada korteks ginjal. Absek perinefrik, ya, infeksi ginjal yang meluas ke jaringan lemak di sekitar ginjal. Glomerulonefritis, yaitu infeksi pada glomerulus ginjal. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mengalami infeksi. Masalah yang kedua yaitu setelah ISK, retensi urin. Apa itu retensi urin? Retensi urin adalah suatu kondisi penumpukan urin di kandung kemih dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengosongkannya secara sempurna. Jadi merasa masih ada sisa, ya, biasanya kalau gejala klinisnya seperti itu. Penyebabnya supravesikal berupa kerusakan pada pusat miksi di medula spinalis. Yang kedua bisa disebabkan oleh vesikal berupa kelemahan otot distrital karena lama teregang, oleh karena pemasangan kateter. Yang ketiga, intravesikal berupa penyebabnya berupa pembesaran prostat, kekakuan leher vesika, batu maupun tumor. Yang keempat, dapat disebabkan oleh kecemasan. Cemas itu juga bisa mengakibatkan retensi urin, ditahan urinnya. Pembesaran prostat, kelainan patologi urin, trauma, disfungsi neurogenik kandung kemih. Tanda dan gejalanya urin mengalir lambat, terjadi poliuri yang makin lama makin parah karena pengosongan kandung kemih tidak efisien, jadi sedikit-sedikit berkemih. Terjadi distensi abdomen akibat dilatasi kandung kemih, terasa ada tekanan, kadang terasa nyeri dan merasa ingin BAK. Penata laksanaannya dilakukan pemasangan kateter, dilatasi uretra dengan bodi maupun drainase suprapubik, jadi diberikan minum yang banyak. Patofisiologinya, sistem parasimpatis ini mempersarapi daerah bladder, ya, ini mempunyai tekanan yang rendah, mengakibatkan peningkatan resistensi saluran kemih. Dampaknya ada peningkatan tekanan pada otot leher, kandung kemih, dan proksimal uretra. Akibatnya bladder menjadi penuh, hambatan aliran saraf simpatik pada kandung kemih ini akan terjadi, otot sphincter terbuka sedikit, aliran urin minimal, pengosongan bladder tidak sempurna. Inilah terjadilah retensi urin. Masalah yang ketiga adalah inkontinensia urin. Merupakan eliminasi urin dari kandung kemih yang tidak terkendali atau terjadi di luar keinginan. Bahasa Jawanya beser. Ada yang pernah mengalami beser? Nah, ini disebut dengan inkontinensia urin. Penyebabnya bisa karena perubahan anatomi dan fungsi organ kemih, yaitu melemahnya otot dasar panggul atau kebiasaan mengejan yang salah, batuk kronis, adanya kontraksi abnormal pada dinding kandung kemih, gangguan saluran kemih bagian bawah, produksi urin yang meningkat, atau gagal jantung kongestif. Tipe-tipe inkontinensia urin, yang pertama inkontinensia urin akibat stres. Nah, yang kedua urgen inkontinensia uri, yang ketiga overflow inkontinensia uri, yang keempat inkontinensi fungsional, yang kelima inkontinensia urin campuran. Penata laksanaannya bagaimana? Tentu dengan obat-obatan kolinergik dan antispasmodik. Yang kedua pembedahan, mungkin perbaikan vagina, suspensi kandung kemih, sphincter artifisial yang dimodifikasi jika ada masalah sphincter. Untuk mengontrol inkontinensia urin stres, aplikasikan stimulasi dengan elektronik pada dasar panggul dengan bantuan pulsa generator. Ini ada alatnya, ya saudara. Yang keempat, masalah yang terjadi pada sistem perkemihan adalah urolithiasis. Apa itu? Yaitu adanya batu pada saluran kemih yang bersifat diapatik, ya, dapat menimbulkan statis atau infeksi. Nah, ini mengacu pada batu, terutama daerah traktus urinaris bagian mana, saudara, ya. Epidemiologinya menurut Lung-Juel dan Hedstrom dalam laporannya penelitiannya yang dilakukan dengan kuesioner secara retrospektif ke belakang, di Swedia mendapatkan angka prevalensi 13,7%. Penderita batu ginjal berobat ke rumah sakit setiap 10.000 penduduk.
Itu angka Swedia 1,9, Finlandia 3,0 ya. Kemudian peneliti yang kedua, Suwito dari Semarang mendapatkan angka prevalensi batu saluran kemih 51,9 per 10.000 penduduk. Di Inggris 6,9, di Nederland, Belanda 7,1. Ini epidemiologinya. Penyebabnya masih belum dapat disampaikan pasti, namun secara umum ya faktor infeksi ini penyebab tersering yaitu faktor E. coli ya, bakteri E. coli, peningkatan vitamin D, diet yang salah, kekurangan minum atau dehidrasi, hiperparatiroidisme, penyakit metabolisme, darah baring yang terlalu lama, faktor lingkungan karena minum yang sangat banyak, faktor perolehan air minum, jadi air minum yang banyak mengandung batu ya. Contoh Bojonegoro, Lamongan, Tuban, ini daerah-daerah yang kandungan batunya, ya, kapurnya tinggi pada air ya, air bawah tanah. Gejala klinisnya tergantung dari ukuran batu, lokasi batu, di mana ya obstruksi aliran urinnya seberapa ya, batunya bergerak atau statis, ada infeksi atau enggak. Umumnya keluhannya adalah nyeri, demam, menggigil, disuri, mual maupun muntah. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan diagnostik menggunakan radiografi ginjal atau IVV ya, untuk melihat adakah sumbatan, keparahan di mana, tumor dan seterusnya, kultur urin untuk mengetahui bakterinya, bun, serum dan kreatinin umumnya kita akan dapati meningkat bila ada gangguan perkemihan. Urinalisa dilakukan pemeriksaan, ada analisa urin. Penata laksanaannya tujuan utama dilakukan untuk menghilangkan batu, menentukan jenis batu, mencegah kerusakan nefron, mengendalikan infeksi, mengurangi obstruksi. Sebagai orang keperawatan, kita harus bisa mengurangi nyeri dengan relaksasi, teknik nafas dalam, operasi, pengangkatan batu secara medis maupun terapi nutrisi, yaitu makan makanan maupun minuman yang tidak banyak mengandung zat-zat kapur. Protofisnya terbentuknya batu, yaitu yang pertama adalah teori inti matrik, yang kedua teori supersaturasi, yang ketiga teori presipitasi, yang keempat teori berkurangnya faktor penghambat. Untuk teori inti matrik ya, bahwa batu itu terbentuk memerlukan substansi organik sebagai inti yang terjadi dari mukopolisakarida atau mukoprotein, ini mempermudah proses kristalisasi. Jadi faktor polisakarida dan faktor protein ini sebagai inti matrik. Yang kedua teori supersaturasi terjadinya yaitu prosesnya terjadi batu oleh karena terjadinya kejenuhan substansi pembentuk batu dalam urin seperti sitin, santin, asam urat, kalsium oksalat yang mempermudah terbentuknya batu. Ini adalah teori supersaturasi. Yang ketiga adalah teori presipitasi kristalisasi. Terjadi karena perubahan pH urin yang mempengaruhi solubilitas substansi dalam urin. Pada urin yang bersifat asam akan mengendap sitin maupun santin, asam, dan garam urat. Pada urin yang bersifat alkali akan mengendap garam-garam fosfat. Yang terakhir adalah teori berkurangnya faktor penghambat. Apa itu? Yaitu berkurangnya faktor penghambat seperti peptid, fosfat, pirofosfat, pirifosfat, sitrat, magnesium, asam mukopolisakarida. Ini semua akan membentuk terbentuknya batu pada saluran kemih. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan jenis-jenis masalah pada saluran perkemihan. Semoga materi ini bermanfaat. Ya, silahkan diberi komentar maupun di subscribe. Terima kasih.